Shalom, shalom, shalom. Jemaat Tuhan dari GPS Haleluya Palur serta para sahabat-sahabat yang masih senang dengan ibadah online. Haleluya. Teman-teman, kita sore hari ini akan mengadakan ibadah online. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, kami jemaat dari GBIS Haleluya Palur akan mengadakan ibadah online sore hari ini Tuhan. Haleluya Tuhan, kiranya Engkau membimbing kami, memimpin dan membimbing kami Tuhan. Haleluya. Sehingga jemaat GBIS Haleluya Palur yang akan mengadakan ibadah online sore hari ini dapat berjalan dengan lancar Tuhan. Kami memohon bimbingan-Mu Tuhan selalu. Karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu akan memberikan yang terbaik bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Sakaria yang akan membawakan firman-Mu nanti ini Tuhan. Kiranya Engkau bungkus dengan kuat kuasa-Mu, Engkau bungkus dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga haleluya, firman-firman-Mu akan mudah ditangkap oleh dan dimengerti oleh jemaat-jemaat, dapat mengerti dengan jelas dan dapat melakukan segala apa yang menjadi tujuan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Shalom, selamat sore sahabat-sahabat ibadah online dan juga jemaat GBIS Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online. Halo jemaat-jemaat ibadah online yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Mari sore hari ini kita belajar tentang Kristen yang dewasa. Mari kita buka Filipi 2 ayat 2 sampai 4. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, melihat kehidupan jemaat yang bertumbuh imannya dan bertumbuh pengetahuannya kepada Kristus, Paulus sudah merasa senang. Tapi Saulus akan lebih senang lagi kalau Rasul Paulus melihat kehidupan jemaat yang dewasa. Nah, sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ini yang akan membuat Rasul Paulus lebih bersukacita. Memiliki kekompakan dalam kehidupan berjemaat, kompak dalam berpikir, kompak dalam pemahaman, dan praktek kasih, bahkan memiliki tujuan yang sama, itu menjadi idam-idaman dari semua gereja tanpa percekcokan. Gereja mana yang saat ini bertumbuh hebat, bertumbuh pesat? Ingat, jangan ada percekcokan antar jemaat. Supaya tidak cekcok bagaimana? Ya mari kita mencontoh kehidupan dari jemaat kota Filipi ini.
Mencontoh, jemaat Filipi dapat membangun jemaat yang luar biasa, yang diawali dengan ayat yang ketiga mengatakan rendah hati. Setiap orang, setiap jemaat memiliki kerendahan hati. Teori rendah hati gampang. Praktek rendah hati ini yang dituntutkan kepada setiap orang yang mengaku percaya pada Kristus. Bahkan setiap orang yang berjemaat dimanapun kita berjemaat. Nah, jadi bukan hanya teori tetapi prakteknya. Rendah hati akan membuat diri kita tidak mencari pujian. Jadi seorang dan seorang lain tidak saling mencari pujian, tetapi memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Rendah hati dapat membuat orang tidak mementingkan dirinya sendiri, melainkan dapat mengerti, dapat mengutamakan kepentingan orang lain. Nah, jemaat harus melatih kepekaan dalam melihat, kepekaan dalam mendengar, agar dapat memberi pertolongan sebelum orang tersebut mengeluh. Jadi, kepekaan mendengar ini dapat mendengar atau dapat memiliki perkiraan. Teman saya ini memiliki keluhan apa? Kepekaan di dalam melihat. Jadi kalau melihat teman seperti ini, dia mesti memiliki kesulitan seperti ini. Kepekaan ini harus dibangun. Zaman saya masih kecil, semua orang sebaya dengan saya itu dapat hidup tolong-menolong. Misalnya, melihat orang tua yang membawa beban tanpa dimintai tolong, pasti anak itu mendekat orang tua itu meminta, membantu untuk mengangkat bebannya. Pada saat saya kecil, kalau ada guru datang, kita lari, kita berebut. Berebut apa? Minta tasnya Pak Guru, supaya tasnya itu dibawa ke kantor, lalu sepedanya dibawa ke tempat sepeda. Itu zaman saya. Zaman sekarang, masa bodoh. Guru mau datang, mau tidak, masa bodoh. Apakah guru itu keberatan atau tidak, masa bodoh. Zaman saya masih kecil dulu, tidak ada pelajaran. Kalau kamu naik bis, ada orang tua yang berdiri, kamu duduk. Kamu yang berdiri, orang tua dipersilakan duduk. Dan ini tanpa diberi pelajaran. Ya. Pelajaran yang diajarkan orang tua adalah pelajaran kepekaan dalam melihat, kepekaan dalam mendengar. Dalam bahasa Jawa dikatakan toto kromo, yaitu pelajaran yang tidak diajar di sekolah, tetapi muncul di dalam kehidupan keseharian. Nah, di era zaman now ini sudah tidak ada seperti itu. Kita berteman, kita makan bersama. Kita kencan di satu tempat, kencan di satu tempat. Tetapi begitu datang sampai apa yang dikerjakan, mereka melihat HP-nya masing-masing. Tanpa sepatah kata pun, tanpa memiliki beban apa, tidak tahu. Nah, jemaat Filipi berhasil karena mereka punya toto kromo yang luar biasa.
Kalau kita kepengen memiliki gereja yang berhasil, ya kita harus menanamkan tata krama ini, yaitu kerendahan hati. Kerendahan hati ini harus dimunculkan, dikembangkan dalam kehidupan berjemaat, sehingga kasih dan tutur kata, perbuatan itu lebih nampak daripada ide masing-masing. Mari Bapak Ibu, kita akan belajar memiliki jemaat yang mementingkan kepentingan orang lain. Mari kita menjadi jemaat yang rendah hati, tidak kepengen dipuji, tetapi kepengen berbuat untuk Tuhan, berbuat untuk sesama, sehingga berjemaat kita, kata tolong menolong itu tampil di dalam segala bidang. Karena kita tahu makhluk sosial tidak akan hidup nyaman kalau tidak saling tolong menolong. Rasul Paulus, supaya sukacitaku penuh, aku kepingin melihat kamu menjadi Kristen yang dewasa. Kristen yang dewasa adalah Kristen yang berlandaskan tata krama, Kristen yang berlandaskan rendah hati. Dan kalau setiap jemaat itu memiliki kerendahan hati, tidak ada percekcokan yang terjadi. Ini sudah saatnya menjelang Natal, mari kita mulai berpikir, menyatukan hati, menyatukan pikiran, bagaimana cara menyambut Natal, walaupun masih 3 bulan yang akan datang. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau mengajarkan kepada kami menjadi orang Kristen yang rendah hati, orang Kristen yang menampilkan kedewasaan. Terima kasih Bapak. Biarlah pelajaran hari ini dapat kami terima dan dapat kami praktekkan dalam hidup kami dan dalam kehidupan berjemaat. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, shalom Bapak Ibu. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, di zaman new normal ini masih sangat bijaksana kalau kita membawa masker dan memakainya jika kita pada tempat-tempat yang kerumunannya sangat ramai. Yang kedua, GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah on-site, ibadah tatap muka dengan jadwal Minggu jam 7 pagi untuk anak-anak sekolah minggu, Minggu jam 9 untuk ibadah umum atau ibadah raya. Dan bagi Bapak Ibu yang belum berani bagi Bapak Ibu yang kepingin mengikuti ibadah raya, kami mengundang yang berdekatan dengan kami, silakan datang, kami akan melayani Bapak Ibu. Lalu ibadah online tetap kami lakukan, maka tolong doakan agar kru sehat, kru semangat. Ya, alat-alat kami awet. GBIS Haleluya Palur juga mengadakan ibadah tiap hari Selasa. Namanya ibadah pendalaman Alkitab. Dimulai jam 6 sore. Lalu ibadah cabang Jumat jam 6 sore. Ibadah permata Jumat jam 6 sore.
Jadi di GBS Haleluya Palur ada 2 kegiatan, yang satu ibadah cabang, yang satu ibadah permata, sama-sama harinya dan jamnya sama. Hari Jumat jam 6 sore. Sabtu kami mengundang kaum muda. Ada ibadah kaum muda, Youth Revive. Kami mengundang anak muda, yuk libatkan diri. Kalian adalah generasi-generasi penerus yang harus meneruskan GBIS Haleluya Palur ini. Keaktifan kalian, lalu keikutsertaan kalian sangat kami harapkan. Nah, saya rasa pengumuman cukup sekian. Kita akan akhiri ibadah kita dengan bersama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau pemestai kami di dalam kami belajar firman-Mu. Sekarang Bapa, kami akan menaikkan doa syafaat. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan pimpin berkati bangsa dan negara kami. Terima kasih keamanan, kedamaian Kau berikan. Terima kasih Indonesia yang subur Kau berikan. Karena kasih-Mu Tuhan melimpah di dalam kehidupan kami bersama. Pagi ini kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara. Tuhan pimpin berkati pemimpin-pemimpin negara kami. Dari atas sampai RT RW, berkati beliau untuk menaikkan tugas-tugas hari ini dengan baik. Kami berdoa untuk TNI Polri, berkati beliau untuk mengamankan negara kami. Terima kasih Bapak. Kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Engkau akan pimpin sertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapak, kami mengucap syukur. Kami sebelum berpisah satu dengan yang lain, menyatukan hati, berdoa untuk Ibu Gito yang kakinya sakit, Ibu Mintarsih yang operasi usus, Ibu Arin yang minta tulang-tulangnya dikuatkan, Bapak Petrus Sutrisno yang cuci darah minta disembuhkan, Ibu Mbeng yang ingatannya sudah menurun, Bapak Isa yang lemah karena usia, Pak Min yang juga membutuhkan jamahan. Pada saat kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah dijamah Tuhan dan disembuhkan. Kami bersyukur Engkau telah jamah Pak Gito, Engkau telah jamah saudari kami Lili, Engkau telah jamah Ibu Bambang dan Ibu Wagini serta Pak Yusuf telah Kau sembuhkan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun kami percaya Engkau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan segala berkat-Mu. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk Engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkat-Nya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu, berkat untuk usaha pekerjaanmu, berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu, berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah sampai setiap orang yang ketemu Engkau heran karena Engkau diberkati. Dan jika Engkau berpisah, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.